Morning guys, ketemu lagi dengan Penyu KB Bangga Kencana. Kali ini kita akan berbincang tentang stunting. Tapi sebelum itu, yuk ikutin aku ngobok-ngobok isi dapur. Kita akan membuat kue sehat untuk seisi keluarga. Bahan-bahan yang diperlukan adalah aku nambahin perasan pandan agar aroma daun kelornya tidak terlalu kuat ya mams. Kemudian aku tambahin 20 gram susu bubuk denko. Nah, pertama-tama kita campur gula halus dan mentega. Dan kita tambahkan baking powder. Kita mixer dengan kecepatan sedang. Kemudian kita campurkan 1 butir telur dan kita mixer kembali dengan kecepatan sedang. Nah, kita masukkan campuran tepung, susu bubuk dan juga vanili. Kita mixer kembali dengan kecepatan sedang. Lama waktu memixernya 3-4 menit ya, tidak terlalu lama agar adonan tidak menjadi keras. Kemudian kita tambahkan bubuk daun kelor dan juga ditambahkan essence pandan kira-kira 10 tetes ya mams, dan kita mixer kembali. Terakhir kita masukkan choco chipnya tadi, tapi jangan semua ya mams. Nah, selanjutnya kita cetak sesuai dengan selera. Di atasnya nanti ditaruh choco chipnya tadi mams. Nah, waktunya kita memanggang ya mams. Apinya atas bawah, suhunya 150 derajat, dan lama waktu memanggangnya sekitar 15 menit agar kue tidak gosong. Sambil menunggu kue kita tadi siap dibakar, nah kita akan ngobrol-ngobrol tentang stunting. Mams tahu nggak tuh apa stunting? Stunting itu kan kekurangan gizi kronis pada bayi yang di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Nah, mams, dampak apa saja nih yang terjadi jika anak stunting? Nah, ada 2 dampak nih, dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, yang pasti terganggunya perkembangan otak.
terus kecerdasan anak berkurang, gangguan pertumbuhan fisik. Jadi anak-anak stunting itu lebih pendek dari anak seusianya. Kemudian gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Ya, anak kurang konsentrasi, sulit berkonsentrasi, ya kan? Kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Nah, akhirnya jangka panjangnya meningkatnya resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kita nggak mau kan, Mams, anak kita seperti itu ke depannya. Nah, karena itu, Mams harus tahu ya siklus terjadinya stunting itu seperti apa. Nah, jadi dimulai dari persiapan nih masa sebelum menikah. Nah, kemudian masuk masa menikah, kemudian hamil, sampailah anak dilahirkan sampai usia 2 tahun. Jadi, masa persiapan sebelum pernikahan itu para calon pengantin nih mesti wajib tahu nih harus bagaimana mempersiapkan gizi sebelum menikah, ya kan? Kemudian waktu udah hamil makanan apa yang harus dimakan gitu ya. Kemudian juga nggak boleh kekurangan zat gizi, jangan sampai anemia. Nah, lingkar lengannya harus diukur, harus ngecek setiap minimal 4 kali dalam masa kehamilan itu ke tenaga kesehatan seperti dokter ataupun bidan di puskesmas. Nah, kemudian setelah bayi lahir, nah itu jangan lupa ASI-nya. ASI itu makanan paling apa ya? Paling top deh. Pokoknya nggak ada susu formula yang bisa nyaingin hebatnya ASI. Kemudian susuin bayi kita selama 2 tahun. Nah, 6 bulan itu harus ASI eksklusif, Mam. Jangan dicampur dengan apapun ya. Jangan dicampur dengan air putih, jangan dicampur dengan susu formula. Usahakan 6 bulan itu memang benar-benar ASI eksklusif. Setelah 6 bulan, baru bayi kita bisa diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Nah, sampai 2 tahun. Nah, kalau udah kayak gini, kan kita nggak was-was lagi kan kalau anak kita bakalan stunting. Oke, Mams. Kue kita udah jadi belum ya? Kita selesaiin dulu deh ngomong stunting. Kita lihat dulu nih kue kita nih. Yuk. Nah, ini dia kuenya, Mam. Sudah jadi. Aku menamainya kucati. Kue ya, stunting. Nah, kenapa aku pakai bubuk daun kelor? Karena menurut penelitian, daun kelor ini bisa dikatakan sumber pangan superfood karena kaya manfaat untuk kesehatan. Nah, kandungan yang terdapat dalam daun kelor adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B9, vitamin E, folat, kalsium, kalium, besi, magnesium, fosfor, dan seng. Nah, jadi Mams, para remaja putri, para ibu hamil, lansia, bahkan balita, nggak ada salahnya sesekali icipin nih makanan yang berbahan dasar dari daun kelor. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama penyuluh KB Bangga Kencana. Kita ketemu lagi di video-video berikut. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai KKBN, berencana itu keren. Ya.